Halo teman-teman, perkenalkan saya Junior Farah Ardelia dari Prodi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang. Kali ini saya akan membahas mengenai penyakit yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa ya penyakitnya itu? Yap, kali ini saya akan membahas mengenai penyakit menular diare. Siapa nih yang pernah mengalami diare? Semoga kita dihindarkan dari penyakit ini ya. Yuk, langsung aja kita bahas. Disimak ya. Kira-kira apa sih diare itu? Diare merupakan buang air besar dengan jumlah yang lebih banyak dari biasanya dengan tinja berbentuk cair atau setengah cair dan dapat berlangsung lebih dari 3 kali sehari. Nah, kondisi ini bisa menyebabkan dehidrasi. Kemudian, apa saja ya jenis-jenis diare itu? Diare dibagi menjadi 2. Yang pertama, diare akut, yaitu diare yang berlangsung kurang dari 14 hari. Dan yang kedua, diare kronis, yaitu diare yang berlangsung lebih dari 14 hari. Tahukah kalian, diare merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2017, jumlah kasus diare di seluruh Indonesia adalah sekitar 7 juta dan paling banyak terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 1,2 juta kasus. Diare merupakan penyakit menular. Diare bisa menular jika penyebabnya adalah infeksi bakteri. Cara penularannya melalui feses penderita diare. Kuman pada feses dapat mengontaminasi tangan, makanan, air, dan perlengkapan makan. Kemudian masuk ke dalam saluran cerna orang lain melalui mulut, dan hal itu menyebabkan diare. Lalu, apa penyebab diare itu? Secara klinik, penyebab diare dapat dikelompokkan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama, infeksi oleh bakteri Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan E. coli. Yang kedua, malabsorpsi atau penurunan kemampuan tubuh untuk menyerap zat-zat gizi. Yang ketiga, alergi. Yang keempat, keracunan. Yang kelima, imunodefisiensi atau melemahnya kemampuan sistem imun untuk melawan penyakit dan infeksi. Dan yang keenam adalah diare yang disebabkan oleh sebab-sebab lain. Oh ya, kamu pasti penasaran kan apa saja tanda-tanda diare itu? Tanda penyakit diare yang umum adalah perut terasa mulas, penderita sering buang air besar encer, biasanya 3 kali atau lebih dalam sehari. Kadang-kadang disertai dengan demam, muntah, lemah, dan lesu. Bagaimana cara pencegahan diare itu? Yang pertama, hindari makanan dan minuman yang tidak bersih. Yang kedua, biasakan mencuci tangan pakai sabun dan air bersih sebelum makan dan sesudah buang air besar. Yang ketiga, rebus air minum terlebih dahulu. Dan selanjutnya menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, serta buang air besar di jamban atau WC. Terakhir, bagaimana cara mengatasi diare? Diare dapat diatasi dengan melakukan lintas diare atau 5 langkah tuntaskan diare. Langkah yang pertama, berikan Oralit untuk mencegah terjadinya dehidrasi. Oralit merupakan campuran garam elektrolit seperti natrium klorida, kalium klorida, trisodium sitrat hidrat, serta glukosa anhidrat dan dapat didapatkan di apotek, puskesmas, dan berbagai layanan kesehatan lainnya. Langkah yang kedua, pemberian obat zinc. Zinc mampu mengurangi lama dan tingkat keparahan diare, frekuensi buang air besar, volume tinja, serta kekambuhan kejadian diare pada 3 bulan berikutnya. Yang ketiga, pemberian ASI atau makanan. Bertujuan untuk memberikan gizi pada penderita, terutama pada anak, agar tetap kuat dan tumbuh, serta mencegah berkurangnya berat badan. Yang keempat, pemberian antibiotik untuk penderita diare dengan darah. Dan yang kelima, pemberian nasihat. Berikan nasihat dan cek pemahaman ibu atau pengasuh tentang cara pemberian obat zinc, Oralit, ASI atau makanan, dan tanda untuk segera membawa kembali ke petugas kesehatan jika diare lebih sering, muntah berulang,
sangat haus, makan atau minum sedikit, demam, tinja berdarah, dan tidak membaik dalam 3 hari. Adapun materi saya bersumber dari tautan berikut. Terima kasih atas atensinya, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa.